Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ismail MPD, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 62 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 42500148860. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan ujian praktek mengajar, keperluan untuk ujian kinerja. Materi yang saya ambil yaitu materi kelas 11 tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, yaitu di kelas 11 MPLB. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan. Posisi semuanya, posisi siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bisa hiduplah Indonesia Raya. Saya akan duduk kembali. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Tadi kita mengikuti Indonesia Raya untuk lebih sama-sama kita mendapatkan keberkahan dari Allah, ya, dan juga untuk mengulang materi, mengulang hafalan kita. Kita sama-sama baca doa, lalu dilanjutkan dengan kita baca surat yang kita hafal yang lalu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rizqum min amalis syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah. Akbar. Sebelum kita mulai ke materi yang selanjutnya, saya mau absen. Yang hadir, yang hadir, yang nggak hadir, ya bilang hadir. Oke, saya absen kelas 11. Oke, dari absen pertama dulu. Azra. Mana Azra? Istri. Ahmad Rifai. Aira Lawi. Ada. Akmal Khairul. Hadir, Pak. Andini. Kenapa? Wajib Juga An-Nahya. Aurel. Hadirah Pak.
Katlea. Goib. Kelas industri juga? Ya. Industri. Fatir. Goib. Kemana Fatir? Goib. Kelas industri juga. Oh, banyak ya kelas industri. Firda. Hadir, Pak. Hadir. Habibah. Hasbi. Hadir Pak. Kanila. Hadirah. Karina. Goib. Yos. Marin. Sakit? Ya. Baik, kita doakan yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Alamin. Oke. Agar kita lebih semangat nih pagi-pagi dan saya yakin supaya lebih wow lagi ya, Pak Agung punya es breaking tapi semuanya Pak Agung minta tolong berdiri dulu. Berdiri di tempatnya masing-masing. Namanya gerakan CEO. Mudah-mudahan nanti kalau udah besar kalian anak SMK jadi CEO. Amin. Perusahaan. Apa bagaimana? Ikutin Pak Agung. Dari gerakan jari dulu. Ya, gerakan jari dulu. Ya, Pak Agung juga masih belajar nih. Ini jadi supaya kita lebih konsen ya, dan juga kita bergerak pagi-pagi biar semangat nanti. Yang pertama kita gerakin jari dulu. Bagaimana Pak Agung? Nah, lihat dulu. CO N U T N U T sekali. CO N U T N U T N U T. Nah, sekarang gerakan badannya nih supaya kita lebih walaupun tadi pagi udah senam Said ya, kita nggak ada salahnya gerakan lagi biar lebih leluasa nanti belajar lebih enak. Oke, bagaimana Pak Agung gerakannya? Masih dengan nyanyian CO. Oke, CO N U T N U T N U T. Bisa? Oke, sekarang Pak Agung yang nyanyi, kalian juga nyanyi. CO N U T N U T N. Sekali lagi cepat. CO N U T N U T N U T. Sekali. CO N U T N U T N U T. Silakan dulu. Oke. Kita semangat, sudah fokus. Nah, silakan sekarang dibuka bukunya, materinya. Nah, materi kita sampai bab 4 kan ya? Oke, bab 4. Coba dibuka bab 4. Tentang apa nak bab 4? Intinya tentang khutbah, apa itu dakwah, apa itu khutbah, apa itu tabligh. Nah, untuk mengingat lagi daripada materi yang lalu, coba kira-kira nih ya, masih ada yang inget gak nih materi yang kemarin atau di bab 3 tentang apa? Tunjuk tangan yang masih ingat. Oke, good. Lutfia, apa nak? Bab 3 kemarin itu tentang minuman keras atau khamar dan tentang perkelahian remaja seperti yang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Oke, bagaimana? Betul? Tentang khamar? Betul? Oke, kalau betul kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Setelah kemarin kita belajar tentang apa itu minuman khamar, apa itu narkoba yang harus kita jauhi sama-sama, kita masuk di bab 4, yaitu tadi tentang khutbah, dakwah, tabligh. Oke. Sebelum kita masuk dan sebelum kita nanti diskusi, nah, Pak Agung mau tanya lagi. Ya. Pak Agung mau ngasih gambar, mau ngasih gambar visual. Nah, nanti minta tolong silahkan jawab sebisanya. Kira-kira setelah kamu melihat gambar ini, ya, apa yang ada di benak kamu? Nah, ada 2 gambar nih Pak Agung nih. Ya, gambar pertama dulu coba. Yang bisa atau yang mau memberikan jawaban, yang mau memberikan instruksi, silakan tunjuk tangan ya. Gambar yang pertama.
Saya Pak. Baik, Sultan, silakan Sultan berdiri. Kira-kira ini apa Sultan yang kamu tahu atau yang ada di benak kamu nih setelah melihat gambar ini? Setelah melihat gambar tersebut, yang ada di benak saya adalah seseorang yang sedang menyampaikan sesuatu atau dakwah untuk menyebarkan agama Islam agar menjadi agama yang baik. Oke. Agama yang diterima oleh masyarakat besar. Intinya tentang apa ini? Tadi kata Sultan tentang dakwah. Nah, nanti tepuk hebatnya nanti. Karena masih ada satu gambar lagi. Oke, silakan Sultan. Duduk. Ya. Ini ada gambar kedua nih. Gambar kedua. Nah, silahkan selain Sultan, siapa yang bisa menjawab atau siapa yang dapat memberikan informasi mengenai gambar yang kedua? Saya Pak. Wah, Salwa. Silakan Salwa. Setelah saya melihat gambar tersebut adalah seseorang yang sedang belajar ngaji. Belajar mengaji. Ini tentang dakwah, ini tentang katanya belajar mengaji. Betul apa betul? Betul. Kalau betul, kasih tepuk hebat buat mereka berdua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kamu hebat. Pokoknya yang penting kita happy. Yang penting kita semangat. Oke. Selanjutnya, tadi kita sudah tentang dakwah. Ini ada pengajian katanya. Ya, jadi masuk ke materi kita sesuai dengan apa yang kita akan pelajari, yaitu dakwah, khutbah, dan tabligh. Ya, sekarang sama-sama kita diskusi atau sebelumnya kita bikin kelompok. Setuju apa enggak? Setuju. Oke, kelompok. Kelompoknya simpel aja. Ya, bikin 3 kelompok. Ya, kelompok tempat duduk aja. Nah, nanti yang sebelah sini mungkin ikut, terserah mau masuk ke kelompok mana. Dia yang kelompok ini. Nah, untuk kelompok ini anggaplah ini kelompok 1, yaitu tentang materi tentang dakwah. Ya, ini tentang dakwah ya. Nanti diskusikan, cari informasi baik itu di buku paket atau Pak mau minjem HP di internet boleh silakan, atau mau di Al-Quran silakan. Ini tentang dakwah kelompok 1. Kelompok 2 tentang khutbah. Ya, cari apa saja informasi tentang khutbah, baik itu pengertian khutbah, baik itu syarat-syarat dan rukun khutbah atau yang lain. Ya, kelompok yang terakhir, yang ketiga tentang tabligh. Sama, cari informasi tentang tabligh, cari informasi tentang ciri-ciri atau apa namanya hikmah tabligh atau lain sebagainya. Oke, yang ini berapa orang nih? 5 orang. Silakan ikut ke kelompok mana aja, terserah. Yang penting bagian rata. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, silahkan Pak Agung kasih kertas. Silakan nanti ditulis di kertas ini, lalu nanti bisa koordinator perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya tentang dakwah, khutbah, dan juga tabligh. Silakan dipegang. Oke, semampunya, karena Pak Agung kasih waktu 7 menit. Berapa? Ya. Ada kendala nggak? Oh, tidak ada Pak. Asli ada kendala nggak? Bagi-bagi. Oh, udah bagi-bagi ya. Saya cari pengertian, siapa yang nyari tujuan, syarat. Kelompok ini ada kendala nggak? Semua. Udah semua Pak. Semodal semua ya pakai ini nih. Tidak. Keren. Bagus. Baik, sudah waktunya sudah habis. Oke, kita pengen dengar nggak lama, 1-2 menit aja. Silakan jelaskan, silakan presentasikan tentang materi yang sudah kalian buat. Kita dari materi dakwah dulu. Silakan materi dakwah, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Zakiah dan Kamila akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dakwah. Kata dakwah merupakan masdar kata dasar dari kata da'a, yad'u, dan dakwah yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai untuk
untuk laki-laki dan daiyah untuk perempuan. Dakwah cakupannya sangat luas. Dakwah tidak hanya berbicara dan berceramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira ini bagus apa enggak? Terus kita kasih tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kalian hebat. Oke, ini tentang dakwah ya. Langsung aja kita maju atau kita tampilkan materi tentang khutbah ya. Sementara ini dipegang dulu, nanti dikumpulin ke panggung. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian khutbah yang akan dibacakan oleh Rafli. Khutbah berasal dari kata khatabai yang berhubung khutbatan, yang berarti berbicara di depan umum atau menyampaikan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah apa enggak? Indah sekali. Indah, kita kasih tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kalian hebat. Oke, nanti dipegang dulu. Kelompok terakhir coba tentang tabligh. Siapa yang maju tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok tabligh yang sudah kita diskusikan, pengertian tabligh akan dibacakan oleh Bintang. Jadi tabligh adalah usaha seorang muslim untuk menyampaikan pesan kebenaran dakwah berupa pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah atau tidak? Indah sekali. Juga ayatnya sudah ada yang dihafal, padahal belum disuruh mau kamu buat menghafalin. Kalau begitu kita kasih tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kalian hebat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita nanti ada sesi tanya jawab dan supaya kita lebih memahami secara dalam, ya, supaya lebih memahami secara dalam, ya, tadi sudah diskusi. Nah, jalan-jalan Pak Agung untuk sekedar menguatkan, ya, semua yang tadi kalian sampaikan itu sudah benar semua. Tapi Pak Agung di sini menjadi fasilitator, menjadi penguat aja. Nah, silakan kita nanti sama-sama kita lihat. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pak. Luar biasa. Silakan Fahri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Fahri. Saya ingin bertanya, Mbak, jelaskan perbedaan antara khutbah Jumat dan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Terima kasih. Jelaskan perbedaan khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kira-kira dari kelompok khutbah siapa yang mau jawab? Nadira, silakan Nadira. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fahri. Khutbah Jumat itu berisi tentang nasihat umum, takwa dan hukum Islam. Sedangkan khutbah Idul Fitri itu menekankan tentang zakat fitrah dan rasa syukur setelah Ramadan. Sedangkan khutbah Idul Adha menjelaskan tentang kurban dan keikhlasan. Dan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, sebenarnya itu apa ya? Tergantung momen. Kalau khutbah khutbah Jumat itu biasanya mengingatkan kita tentang ketakwaan, tentang keimanan kepada Allah. Tapi kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, karena momennya Idul Fitri, ya, kita diminta atau kita diingatkan bagaimana momen kita puasa Ramadan, pahala puasa, dan bagaimana hikmah daripada Idul Fitri itu sendiri. Kalau Idul Kurban, bagaimana sejarahnya Idul Kurban, ya, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, penyembelihan dan sebagainya, apa hikmah yang terkandung dalam sejarahnya, kenapa Nabi Ismail ketika itu ingin disembelih lalu digantikan dengan seekor kambing dan seterusnya, ya. Ini momen, ketika ada momen tersebut maka kita diingatkan kembali. Oke. Jawaban yang bagus dan pertanyaan yang bagus. Nah, kan dari kelompok tabligh. Salsabila, silakan Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hadatu Aisyah dari kelompok tabligh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok dakwah. Jawabannya adalah yang pertama karena perintah Rasulullah, yang kedua menjalankan amanah dakwah, yang ketiga menambah ilmu dan keimanan, yang keempat mendapat pahala berkelanjutan. Jadi tabligh wajib dilakukan sesuai kemampuan karena melalui dakwah, ilmu dan kebaikan Islam dapat terus hidup dan menyebar. Ya,
Artinya tabligh ini kepada siapapun, ya kan, menyampaikan yang baik, ya kan, karena perintah Rasulullah. Apa itu? Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun itu hanya satu ayat, ya, satu kata, satu ilmu. Ya, izin Pak Agung 3 menit menjelaskan tentang materi yang tadi kita sudah diskusikan supaya sebagai penguat aja, gitu, tentang khutbah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, di sini pengertian daripada khutbah adalah khutbah berasal dari kata khotobah, ya, atau mukhtabah. Artinya itu pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khutbu, berarti perkara yang besar yang diperbincangkan, ya. Dan tinjau dari pengetahuan istilah, khutbah adalah istilahnya kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan syarat. Nah, ini yang digarisbawahi. Ada syarat dan rukun kalau khutbah. Ya, ada syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Jadi kalau khutbah itu ada syarat rukunnya. Beda sama tabligh sama dakwah. Nah, itu kalau seorang khutbah itu harus ada syarat rukunnya. Sekarang tentang tabligh. Ya, tabligh dari bahasa berasal dari kata balagha yuballighu, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan. Maknanya adalah bagaimana bukan hanya sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam, ya, kepada satu orang atau banyak agar mengamalkan isi pesan tersebut. Tabligh, menyampaikan. Orangnya namanya mubaligh namanya, seperti itu. Nah, nanti kita tadi sudah, ya, ini pertama harusnya ya tentang dakwah. Nah, tadi tabligh sudah, sekarang dakwah. Nah, dakwah hampir sama, cuma ada perbedaan. Nanti coba Pak Agung tanya perbedaan dakwah dan tabligh dan khutbah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya mengajak, memanggil, menyeru, ya. Orang yang kerjanya berdakwah disebut dai. Kalau yang perempuan namanya dai. Nah, dalil punya dakwah nih, ya, ada ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya apa? Coba Mirbita, baca Mirbita. Artinya dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 3. Ya, artinya kita diminta untuk bagaimana menyuruh kepada kebajikan gitu. Jadi kesimpulannya nih, ya, kalau kamu tanya dari 3 materi tadi, pertanyaannya apa perbedaan dari dakwah, tabligh dan juga khutbah? Perbedaannya di sisi mana? Coba. Khutbah dan dakwah perbedaannya dari sisi mana? Di tangan. Tidak bisa? Perbedaan dari dakwah, tabligh dan juga khutbah. Apa perbedaannya yang kamu pahami? Ya, Sultan, coba. Perbedaannya dari ketiga tersebut adalah dari cara waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya, good. Misalkan kalau khutbah dilaksanakan itu pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan. Sholat tertentu ya. Ya, nah, kalau dakwah itu sebenarnya kita diwajibkan setiap hari untuk berdakwah. Karena kita sebagai umat muslim, sebagai khalifah, tujuannya untuk berdakwah, untuk mengajarkan agama Islam yang baik gitu Pak. Oke. Kalau tabligh itu kan penguat dari dakwah tersebut. Oke. Bener ya? Bener ya? Kita kasih tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Sultan hebat. Oke, udah mewakili semua. Perbedaannya dari segi waktu, ya, kalau khutbah Jumat nggak mungkin di hari Sabtu, ya. Khutbah Idul Fitri nggak mungkin di Idul Adha dan seterusnya. Dan juga dari segi ada tadi syarat rukunnya.
Kalau khutbah harus ada syarat rukunnya. Kalau nggak ada atau terlewat, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah itu namanya khutbah. Ya, dakwah juga tadi dari dakwah itu sewaktu-waktu, kapan saja. Ya, nggak harus tadi katanya siapa? Kirana bertanya tadi, Kirani dijawab oleh Salsa ya tadi kalau nggak salah, itu nggak harus orang yang ustazah dulu, nggak harus jadi ustadz dulu, tapi ketika kita punya ilmu kita bagikan ke orang, kita ajak orang, itu dakwah, nggak harus orang yang bagaimana gitu ya. Jadi inilah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk sama-sama beramar ma'ruf nahi munkar, ya, menebarkan kebaikan di mana-mana, ya. Ilmu sedikit manfaat itu lebih baik daripada ilmu banyak nggak ada manfaatnya buat sekitar. Khairun nas anfa'u linnas, ya, sebaik-baiknya manusia yang dapat bermanfaat untuk orang lain, baik itu ilmunya, nasihatnya, ya enggak, terus hartanya dan lain sebagainya, ya. Bisa menjadi orang yang manfaat untuk orang lain? Bisa menjadi orang yang manfaat untuk orang lain? Bisa. Mulai dari diri sendiri, perbaiki diri sendiri, ya kan, berakhlakul karimah, ya, tidak saling bullying, ya kan, menghargai orang. Nah, kayak tadi, termasuk daripada orang kalau berbicara di depan jangan ngobrol, dipai, ya Fahri, itu termasuk bagaimana menghargai orang. Mudah-mudahan ya kita semuanya sehat, kita semuanya dapat melakukan hal-hal kebaikan, ya, karena kalian luar biasa. Nah, kemarin sudah Pak Agung ajarin nih tepuk wow. Masih ingat nggak tepuk wow? Masih. Tepuk wow, ya, Pak Agung dulu coba ya. Tepuk wow. Kasih we. Kasih apa? Kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, karena kalian semua keren, ya, kalian semua wow. Oke, bisa? Oke, sekali lagi coba sama-sama, karena kalian hebat, kalian keren. Kita kasih atau Pak Agung kasih tepuk wow. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih we, kasih o, kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah, pelajaran hari ini tentang khutbah, tabligh, dakwah, ya, kita lalui bersama. Insya Allah di lain waktu atau di minggu depan, ya, kita lanjut materi ini. Ya, jangan lupa ada PR. PR-nya apa? PR-nya menghafalkan ayat surat An-Nahl ayat 125 tentang bagaimana perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ada di bukunya ya, halaman 101. Itu jadikan PR minggu depan kita sama-sama mempresentasikan lagi dan juga menghafalnya lagi. Oke, seperti itu. Baik, untuk menutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, silahkan ketua kelas untuk berdoa. Sama-sama kita berdoa, membacakan lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya. Silakan ketua kelas. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kita dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun bagi orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal asri Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq
Oke, baik, terima kasih ketua kelas, terima kasih semuanya. Nakhtatim bil hamdalah. Terima kasih, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita semuanya. Dari lagu, mohon maaf pada kesalahan. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.